Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni Wulandari. Di sini saya akan membahas perkara nomor 15 PUU 21 tahun 2023 perihal pengujian Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sidang pertama Rabu 15 Februari 2023 pukul 13.37 sampai 14.30. WIB, Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 6, Jakarta Pusat. Pemohon Eliadi Hulu. Susunan persidangan: pertama, Daniel Yusmik P. Fakoh sebagai ketua, kedua, Arif Hidayat sebagai anggota, Eni Nurbaningsih sebagai anggota, Rizky Amalia panitera pengganti. Nah, terkait dengan pasal 39 tentang masa jabatan kepala desa dan periodisasi jabatan kepala desa secara lengkap, pasalnya berbunyi demikian. Pasal 39 ayat 1-nya, kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Ayat keduanya, kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dalamnya hal ini juga sekaligus menjadi batu uji dalam permohonan ini, yaitu pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung tinggi hukum, dan pemerintah itu tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28I yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Melakukan tindakan korupsi yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Dana desa yang mencapai 1 miliar lebih per desa, dan bahkan dana yang bersumber dari badan usaha milik desa dan dana lainnya yang dikelola oleh desa melalui kepala desa. Tindakan koruptif ini bertujuan menghimpun dana sebesar-besarnya untuk biaya kampanye pada proses pemilihan kepala desa berikutnya. Semakin lama masa jabatan kepala desa, maka akan semakin besar peluang dan nilai dikorupsikan. Dengan demikian, masa jabatan kepala desa selama 6 tahun, kesempatan menjabat sebanyak 3 kali periode akan menghambat proses demokrasi dan nilai keadilan di tengah-tengah masyarakat desa. Bahwa dengan periodisasi sebanyak 3 periode yang diberikan kepala desa akan menghambat hak konstitusional pemohon untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan bila mana pemohon mencalonkan diri sebagai kepala desa. Sidang kedua, perbaikan permohonan. Pengujian pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 serta penjelasan pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, bahwa dengan berlakunya pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Desa sepanjang tidak dimaknai sebagaimana hukum permohonan tersebut, maka para pemohon mengalami ketidaksetaraan atau ketidaksamaan dan perlakuan yang tidak sama di mata hukum, serta diskriminasi bila mana nantinya para pemohon menduduki jabatan politik seperti gubernur, wali kota, dan bahkan presiden, karena adanya perbedaan masa jabatan dan periodisasi dengan jabatan kepala desa. Kerugian ini diperoleh karena berlakunya pasal 39 ini. Kemudian huruf B-nya, bahwa dengan berlakunya pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Desa sepanjang tidak dimaknai sebagaimana petitum permohonan EQUO, maka permohonan harus menunggu dengan waktu yang cukup lama untuk melakukan pergantian kepala desa yang tidak memiliki kemampuan dalam memimpin desa, sehingga membawa pada kemerosotan ekonomi dan kesejahteraan warga desa yang tentunya akan berdampak juga pada para pemohon.
Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap ketuk palu 1 kali, 29 anggota Saldi Isra, Eni Nurpaningsih, Arif Hidayat, Manahan, MP Sitompul M. Guntur, Hamzah Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 9 bulan Maret tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 bulan Maret tahun 2023 selesai diucapkan pukul 11.30 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut dibantu oleh Rizky Amalia sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.